Gua Riko. Oke, sekarang di episode 2 nih. Kita Mau ngomongin apa sekarang? Yang kemarin kita udah ini udah kenalan lah ya, udah ngasih tahu background kita gimana, terus sedikit ngetis lah kesalahan kita. Ya ngetis episode ini lah. Nah, sekarang langsung aja nih kita. Kalau gue jujur ada kekesalan terhadap inilah karena kita tinggal di Indonesia ya. Jadi kita bahas dulu deh yang dalam negeri dulu nih, industri film di Indonesia. Lo ada kekesalan gak di Banyak. industri film Indonesia? Banyak ya. Banyak banget. Mungkin pasti yang penikmat film juga pasti akan mempunyai keresahan lah sama industri film. Ya dikit banyak mungkin relate sama yang mau kita sampaikan lah. Betul. Kan kemarin kita udah sempet ngasih tahu ya kalau di Indo tuh apa sih, kayak pasti muncul horor terus ya kan. Kita bilang kita udah sempat ngetis kayak gitu. Nah, selain itu ada nggak? Ada ya. Ini sih. Apa? Ini baru ini ya. Mungkin rentangnya sekitar 3 tahunan mungkin. 3 tahun ke belakang. Ya, 3 tahun ke belakang kayak. Apa tuh? Ini Bang. Banyak banget adaptasi film. Adaptasi film. Remake. Ini dari adaptasi luar kah atau film lama yang di remake lagi atau dua-duanya? Kalau film lama sebenarnya ya sama aja. Kayak menurut gue tetap akan kayak gitu loh. Maksud gue tetap akan ada problemnya. Iya. Kalau gue sih lebih ke dua-duanya ya. Dua-duanya. Remake. Contoh ada yang gue kesel sebenarnya ini sih. Banyak gak sih film-film Indo yang di remake lagi? Kagak Bang. Kalau konteksnya lu bilang yang lama ada, tapi luar sebenarnya film lama. Judulnya Possession sebenarnya. Oh ya. Kemarin itu filmnya siapa yang Raska Robi Ertanto kalau nggak salah. Iya. Itu aneh banget, jujur itu menurut gue aneh. Harus tiba-tiba ada pocong di situ, kenapa gitu loh. Ya gue tahu dilokalin gitu loh, tapi kayak aduh. Kayak jangan gak sih gitu loh. Kayak respect gak sih sama source-nya gitu loh. Betul. Kayak ibaratnya lu mau make ide orang gitu, tapi kayak kok jauh gitu loh. Iya, kayak gitu. Ya kayak contohnya misalkan kita ambil contoh Evil Dead kan, Evil Dead remake dari film dulu juga, dan dia masih respect lah sama source-nya yang kayak kan biasanya identik sama gergaji, kayak gitu-gitu itu shotgun. Dan menurut gue kualitasnya pun masih ya bagus gitu, walaupun di remake. Dan sebenarnya kan ceritanya ya sama kan, pada dasarnya premisnya sama, tapi menurut gue masih bagus gitu. Tapi gini Bang, tempatnya aja diganti gitu. Kalau menurut gue Evil Dead itu kenapa bisa di remake terus gitu ya? Karena menurut gue itu sebuah playground yang plain gitu. Jadi lu bisa kayak sandbox guys. Gue kayak itu bisa lu mainin apapun di situ. Kayak misal cuman relevansi sama bisa. Ada teman kita tadi ya. Iya. Oke, lanjut. Tadi apa lupa gue. Ini. Oh ya, Evil Dead. Kenapa work? Karena dia playground menurut gue sebuah source yang bisa dimain-mainin banyak. Contoh lu mau ganti budayanya. Contoh kayak ini deh, kayak Timo kan ibaratnya itu sebenarnya mau ke arah ngambil apa ya, bukan adaptasi juga, tapi kayak ngambil source dari sana gitu loh. Contoh sebelum Iblis Menjemput itu kan sebenarnya arahnya ke sana gitu loh. Tinggal diganti relevansinya segala macam. Itu menurut gue masih worth karena sebuah kertas yang kosong, enggak kosong juga ya, masih bisa di inilah. Ibarat gambar mah flat gitu. Tinggal dikasih warna aja. Terserah lu mau dikasih warna gimana. Benar. Nah, berarti ini ya banyak adaptasi film-film luar. Terus kayak apalagi yang gue lihat tuh film-film Korea ya. Iya. Korea tuh banyak banget tuh diadaptasi. Bukan Korea doang sih. Ya Asia lah. Ada Thailand kemarin terakhir tuh apa yang horor? Pimak juga kan itu adaptasi Thailand. Apa kalau yang Indo kemarin? Apa? Namanya judulnya lupa gue. Yang mana nih? Yang Indo, adaptasian Indo. Yang Pimak diadaptasi ke Indo apa namanya? Kangma. Ya, gitu. Itu menurut tuh ya, jujur. Iya, okay. Kan judul aslinya Pimak. Terus diadaptasi Kangma, kayak gue paham karena
jadinya kan karena Indo terus ceritanya itu kan Sunda Iya. menurut lu gimana? Kan otomatis rubah judul dong. Benar. Tapi sebenarnya kalau menurut gue udah nonton kan dikit karena tidak betah. Sebenarnya secara kualitasnya sendiri apa ya, pengadaptasiannya oke. Menurut gue diganti ke Indo ya karena sebenarnya masuk aja karena Thailand sama Indo deket gitu. Cuman ini sih, ini nyangkut ke problem lain sebenarnya. Kayak gue lihat apa tuh komedinya ya mungkin gini, ini bukan sekali lagi gue nggak merendahkan gitu, gue tahu disclaimer nih, gue tahu nulis komedi susah banget, betul, tapi kayak bisa sih lebih dari itu bisa, bagus ya. gue tahu itu lebih bisa gitu, masih bisa kayak, makanya gue bilang kayak ayolah bisa harusnya bisa ya, dari sekedar komedi slapstick yang gampang tabok-tabokan, menurut gue lebih bisa sih, banyak harusnya bisa ya. Udah itu film lain juga gitu, boleh lah. Ya, jujur ya itu kan karena memang isinya juga dimainin sama stand-up komedian juga kan, kayak gitu, dan mungkin ya apa ya itu sih gue yang lu bilang tadi, komedinya memang jujur apalagi pas di scene awal-awal agak kurang nyaman ya buat nontonnya juga. Apa ya, kayak gue bilang cepet aja, bikin cepet aja gitu. Ya mungkin bisa naik lah. Betul. Gue percaya lah pada komedian Indo, gue ya kalau kita lihat penulisan yang bagus tuh banyak gitu. Betul. Ya mungkin bisa gitu loh kesana. Gitu deh. Oke. Ya itulah ya apa poin pertama kita ya. Keresahan. Banyak banget film Indo yang cuman adaptasi kayak nggak ada originalitasnya ya sih. Ya gitu loh, kayak nyari nama udah ada gitu loh. Jadi marketingnya gampang. Mungkin gitu kali ya. Betul. Terus dan menurut gue juga apa ya, kayaknya penonton Indo pun mulai pada bosen juga kan sih. Mungkin awal-awal kayak pas masih di zamannya Miracle in Cell, terus apa namanya, habis Miracle in Cell tuh ada lagi gue lupa. Dia Kang Mak itu bukan? Sebelum itu ada lagi. Tapi pas habis itu kayak kan Miracle in Cell juga, gue juga entah kenapa Miracle in Cell diadaptasi sampai 2 kali film juga gue nggak paham. Ya karena originalnya nggak nyampe 2 gitu. Kok bisa dia main-main sendiri? Kayak menurut gue padahal 1 aja cukup, dan ya udah kayak walaupun memang kalau menurut gue pribadi kalau dibandingin sama versi aslinya memang masih jauh lah, masih nggak sebagus yang orisinilnya kan. Cuman ya udah oke gitu loh. Tapi menurut gue kalau udah lu bikin 2 jadinya agak kejauhan. Masa orisinilnya 1 dia nambah nih 2. Bisa nih kita tambahin ceritanya gitu. Gue jujur makanya gue nggak nonton karena ini mau yang diceritain apa lagi kayak gitu kan. Terus kayak gitulah. Nah habis itu ya yang di kedua habis itu ada lagi kan bisnis proposal. Ya itu kan akhirnya nggak ada apa ya, udah jarang yang nontonnya. Tapi gini, ada menurut gue adaptasi pembaik lah. Pembaik. Maksudnya gimana ya pembaik? Yang bagus. Nah. Contoh adaptasi tapi kayak ya bukan ya kata kesalahannya remake ya. Ya kalau adaptasi yang bagus menurut gue contoh lah. Mungkin ini kemarin Terlalu Tampan. Itu udah lama ya. Tapi menurut gue itu Ali Wahana yang bagus gitu. Itu dari webtoon ya? Webtoon. Kayak terus ada lagi sempet. Ini yang gue namanya lupa anjing. Yang Kang Mas siapa namanya? Lupa gue. Pokoknya yang nikah itu deh, gue lupa. Tolong Bil. Yang Reza Rahardian sama BCL ya. Iya, apa namanya? Ingat gue lu. Itu menurut gue Ali Wahana yang bagus gitu. Itu jujur itu salah satu itu kan yang salah satu referensi gue pas gue bikin film kemarin buat tugas. Tapi gue lupa nama filmnya apa ya. Gue juga lupa jujur. Pengantin
Pengantin Gaje. Ya, Pasutri. Pasutri Gaje. Iya susah banget. Sama dia Susah sendiri. banget. Nah itu menurut gua alih wahana yang bagus. Kalau kita nggak ngomongin remake ya, itu alih wahana yang bagus. Kayak ada ide bagus, kita jadiin sebuah IP di film. Bagus. Dan menurut gua itu juga secara produksi juga bagus karena kan itu dari webtoon ya, dan dia nggak menghilangkan kayak sisi-sisi komik-komiknya gitu lah, kayak ada ada motionnya kayak gitu menurut gua. Masih komikal. Kayak kita kalau gue ngibaratin kayak ini Scott Pilgrim gitu ya. Yang garapannya itu yang Michael Cera itu yang jadi aktornya, tau nggak? Kan masih komikal banget, cocok gitu. Ada kayak ada motion. Itu kan adaptasi. Betul. Kalau remake pembaik lu ada nggak? Remake bagus sih. Remake jadi bagus. Remake yang bagus gitu. Ya enggak, memang tidak melebihi, tapi ini bagus gitu. Indo. Ya kan kita ngomongin Indo. Iya. Juga. Salah gua. Remake yang bagus ya. Ya itu tadi sih, mungkin salah satunya Miracle. Ya itu oke. Itu oke lah. Oke menurut gua oke kok. Dan menurut gua secara komedi juga masih dapat. Iya. Masih dapat, jujur. Bahkan lebih bagus daripada Kang Mak. Iya. Padahal pemainnya sama ya. PH-nya sama juga. Gue mungkin entah sutradaranya mungkin ya. Sutradaranya atau konsultan komedinya mungkin beda lah. Itu salah satunya Miracle in Cell. Ini sih kalau gue mikir Miracle in Cell, kali motong ya. Miracle in Cell tuh adaptasi ke budaya Indonya tuh masuk gitu. Padahal Korea sama Indo jauh gitu. Iya. Terus kayak jadi guru ngaji itu asik sih menurut gue, kayak bisa ya gitu. Padahal kalau kita bandingin sama Kang Mak, kan Kang Mak Thailand deket loh. Justru budayanya kan pasti sama. Iya. Kalau lo apa? Yang bagus. Sebenarnya sama itu. Apalagi ya? Jujur sulit. Ya mungkin kalau kita masukin Sebelum Iblis Menjemput ke remake ya itu. Ya sebenarnya itu jatuhnya kan adaptasi ya. Iya adaptasi sih. Kalau remake gua jujur susah. Ya itulah Miracle masih oke. Gitu. Memang kayak itu. Remake susah sih. Gue bawa nama berat soalnya. Benar. Terus kalau gue kekesalan gue terhadap industri film Indo tuh ini sih. Genrenya tuh ini sama ya, kayak apa namanya? Topik kemarin. Genrenya tuh nggak beragam gitu loh. Kayak romance lagi gitu, horor lagi, kayak nggak ada genre-genre yang menantang. Iya, kayak ceritanya ya udah karena bisa ditebak gitu. Romance-nya pun ya udah bisa ditebak. Sebenarnya berarti bukan masalah genre ya sih. Kayak lebih ke eksekusi. Iya. Kalau mau lu genre mau romance tapi ya anggaplah contoh yang romance coba ya yang bagus maksudnya Indo. JCDF? Ya JCDF romance ya. Romance ya. Ya itu kan menurut gue pengemasannya bagus ya. Iya. Cara dia mengemasnya tuh bagus gitu. Nah itu kan jadinya fresh gitu. Terus tapi kayak romance lainnya kayak terakhir tuh Bisnis Proposal kan romance. Bisnis Proposal romance tapi itu gue jujur agak kecewa ya sama aktornya. Gini kenapa dia ngomong kayak gitu. Aduh. Itu tolong ada. Ini apa namanya? Kalau yang deket mungkin romance. Gue jujur jarang nonton romance sih kalau Indo memang. Gue tuh kalau gue kan karena ini kan lumayan sering nonton ke bioskop ya. Kadang gue ngeliat di aplikasi gitu. Pasti gue ngeliat selalu sama kasusnya kayak horror, ada romance walaupun nggak sesering horror ya, tapi horror dan romance itu udah dua makanan ini Indo kan nggak ada gitu, nggak mau coba bikin misal kayak fighter roll ML fighter. Waduh. Itu yang bocah. Ya apa sih? Ini action kayak gitu. Tapi sebenarnya kan udah mulai banyak bang. Action. Semenjak kalau menurut gue semenjak The Raid dan gelombang headshot Timo Cahyanto segala macam tuh udah mulai banyak kayak kemarin si
Mas Angga nyoba-nyoba dari mulai Ben and Jody Iya, terus juga. masuk ke apa namanya tuh apa anjir lupa gue Atau apa ya? mencuri 13 bom ya terus Jakarta mencuri juga. Raden Saleh Benar. mencuri Raden Saleh Mencuri dari sana ya? bener kan Iya, iya. iya gue tak salah Iya. judulnya ya, itu kan udah mulai action gitu loh Iya. ya sebenarnya bagus cuman gini aduh jangan buang duit dulu benerin koreo dulu Iya, kata gua gitu ya 13 bom ya. iya Jujur padahal itu aduh. kayak kenapa ya buang-buang duit dulu kayak ntar dulu nggak harus meledak bang sumpah Iya. lu nggak mau meledak juga nggak apa-apa bisa bagus sumpah itu The Raid juga nggak meledak tetap bagus tahu Sangat disayangkan iya ya. gitu loh. Walaupun sebenarnya ya gua akuin pas scene itu emang epic ya. Ya epic doang gitu. Tapi maksud gua karena apa sih gitu loh. Maksudnya gini, kan epic itu kan berarti ada yang membangun gitu kan. Betul. Ada sampai ibaratnya kalau kita dramaturgi tuh ada tangga dramanya gitu loh kayak dari kecil terus meledak dar gitu. Itu enggak ada. Itu kayak enggak tegang gitu. Gue jujur nontonnya enak anjir. Masalahnya abis itu kan itu scene awal kan. Iya. Lu udah nonton enggak? Udah. Ya, itu scene awal. Iya. Terus habis itu kita harus melihat CGI yang di kereta meledak. Itu jujur waduh kebanting ya. Enggak maksud gue kayak kenapa sih gitu loh. Kenapa sih harus kayak gini? Menurut gue tuh entah kenapa mungkin entah tuntutan Indodax kali ya. Itu juga. Masalahnya kayak anjir kok kayak rush gitu loh, kayak keburu di filmin gitu loh. Kayak belum mateng deh. Padahal ya karena iya kalau menurut gue Mas Angga udah ada pembuktian di mencuri Raden Saleh gitu. Iya, bagus. Sebuah action sequence yang decent lah menurut gue. Bagus, oke lah decent kayak yang pas terakhir itu yang di rumah gede, yang Agni Hakiu lawan orang banyak itu menurut gue, itu action sequence yang keren gitu. Yang lari-larian parkur itu menurut gue, keren di ya. jalan ya. Iya terus ngeblok itu keren banget menurut gue gitu. Kenapa di 13 bom gak bisa kayak gitu gitu? Iya, kenapa gitu? Ya ada sebenarnya ya kalau menurut gua ada sebenarnya ada part yang bagusnya di 13 bom. Cuman ya banyak miss-nya. Iya, jadi kayak yang kita inget ya enggak sebenarnya miss-nya itu. Sebenarnya gue lebih ke ini sih, lebih ke distract sama ceritanya yang menurut gue misi nih bodoh. Kayak apaan banget anjir banyak gitu. plot hole jujur. Iya, apaan banget sumpah. Gue jujur enak tuh nonton bentar kayak 20 menit gue nonton apa 30 menit gitu. Enak anjir. Banyak plot hole-nya tuh banyak banget kayak yang tiba-tiba membelot dengan apa namanya membelot tiba-tiba, tapi nggak ada alasan yang kuat gitu. Gini, kagak ada foreshadowing. Iya gitu. Langsung dar gitu. Iya. Ya apa ya? Sulit sih. Ya kayak ini Cok, kayak TDKR aja. TDKR. The Dark Knight Rises tuh tiba-tiba munculnya Talia al Ghul dari mana? Tiba-tiba iya. bandnya pacaran iya. Serah dah, ini taruhnya Nolan anjing kesel banget gue ya. Itu aneh sih. Agak ada foreshadowing tiba-tiba muncul ditusuk dari belakang. Guys sama aja gitu loh. Dan bandnya juga pakai Venom ya. Nah, itu. Nah, itu bahasan terakhir. Remake, maaf bang. Remake yang tidak ini ya, enggak menghargai riset. Iya, betul. Salah satunya. Itu. Lanjut. Terus ada kesan lagi kan? Itu sih kebanyakan romance dan biasanya tuh romansnya ceritanya ya nggak jauh-jauh dari selingkuh udah kayak gitu. Kagak Cok, itu maksud gue ini sih, itu wave sih menurut gue. Wave yang dibawa sama ipar gitu loh, itu kayak laku nih boleh gitu. Selingkuh lagi, kita pakai Deva Mahendra lagi, keluarkan 2 kali itu sama selingkuh juga, kayak what the fuck gitu. Ini deh sekarang ngegantiin Fedi Nurul. Iya, Fedi Nurul. Fedi Nurul. Sorry. Nurul siapa? Nurul. Fedi Nurul. Dulu kan duta poligami itu. Sekarang Dewa Mahendra. Kalau Jepang duta harem dia. Iya. Bapak harem. Bapak harem Indonesia. Bapak harem. Sekarang penerusnya Bang Deva Mahendra. Bang Deva ahli selingkuh dia. Ada kucing lah gitu. Terus kalau ada meong-meong ada kucing guys. Masuk studio tolong. Dan
Dan balik lagi berkiblat romansnya berkiblat ke Korea lagi. Iya. Selain itu ya, selingkuhan. Ya menurut gue kayak sebenarnya mungkin karena tahu gitu loh demografinya Indonesia nih suka sama drakor gitu. Iya, Ya mungkin benar. mencoba recreate kesuksesan gitu. Yes, benar. Kayak kemarin seingat gue tuh ada ini filmnya ini istrinya Ernest siapa? Oh Mira sih. Iya. Apa ya? Gue lupa juga. Itu yang cinta tak seindah drama Korea. Iya. Ya jujur apa ya kayak ya akhirnya ceritanya kayak gitu-gitu aja gitu walaupun apa ya kayak mungkin kalau mau itu balik lagi kalau emang mau bikin walaupun kiblatnya ke Koreaan tapi kalau dibungkus dengan something yang kayak apa nih gebrakan baru gitu mungkin akan masih bisa diterima sih tapi kalau cuman plek drama Korea kayak muak sih. Iya, akhirnya penonton pun sulit. Tapi menurut gue gini, ini mungkin kalau mau berkiblat drama Korea bisa ya. Cuman ini lihat aja ke apa ya? Anggaplah kalian menyesuaikan sama kultur di sini gitu. Gimana drama Korea di sini depresif diterima gitu loh. Yeah. Lihat aja di situ kan bisa ya. Betul. Kayak, jadi sesuatu yang di sini gitu kan. Betul gitu. Jadi sama kayak inilah kayak Miracle kan itu kan ditabrakan ya. Iya, bukan ditabrakan juga sih. Menyesuaikan. Iya, digabungin lah. Iya. Itu salah satu apa namanya? Keresahan gue lah di industri film Indo sekarang. Iya. Kayak gitu. Lalu ada lagi enggak, Boy? Ini sih. Gue sebel banget sama ini. Ada kasus dikit jadi film, kasus dikit jadi film, kasus dikit jadi film. Kesel. Tolong banget. Jujur, gue nggak mau nyebut saudaranya siapa karena takut dikira nggak bisa bikin film. Bisa, gue apa lu? Makanya mana karya kamu? Ada nih. Ya kayak gitu ya, jujur ya. Iya. Menurut gue FOMO itu tolong kurangin. Gini lah, maksud gue kayak apa ya? Mungkin kalau lihat dari apa ya fenomenanya kayak ada kejadian ini nih bisa kalau mau diangkat terserah gitu loh. Cuman kan ya balik lagi ya jangan diambil tuh cerita langsung jadi gitu loh. Kayak sesuaiin lagi kayak di apa ya ibaratnya di based on aja gitu loh. Kayak semacam ditulis dengan kompleksitas yang berlayer banyak gitu loh di masyarakat Indo. Menurut gua ya murah aja ngejar. Misal beritanya keluar sekarang nih. Tahun depan udah jadi filmnya kan. Terus jadinya kan cuman kayak lu bikin ini konten yang ngejar tren aja gitu loh. Uang doang. Iya, kayak udah enggak sih konten-konten apa film-film gitu tuh udah enggak sih? Dan lebih parahnya penontonnya banyak, men. Gini. Itu soalnya kan apa ya? Gue bilang karena orang Indo suka kayak gitu-gituan. Suka hal-hal yang berbau ngurusin orang gitu. Kenapa kalian ini aneh gue. Padahal apalagi di filmnya tuh cuman yang ngejual itu kasusnya yang ini yang film si korban ini. Kayak cuman dikasih apa? Menurut gue itu gaya etis aja sih. Kayak ditambahin video aslinya di film. Itu menurut gue ya nggak punya rasa kemanusiaan. Gini loh. Lu gila mau izin pun sama keluarga, lu nggak mikirin korban blok. Betul. Anjing, kayak banyak gitu. Kayak lu menghargai dia meninggal di situ kayak. Kok lu bisa-bisanya bikin duit dari situ. Betul. Dan selain gua nggak percaya kesurupan gitu ya. Dan menurut gua aduh anjir itu nggak masuk akal banget filmnya. Udah gitu ditambahin adegan aslinya tuh kayak menurut gua. Misalnya gini bang, kan apa ya? Kalau itu bumbu buat maksud gua iniin Indo lagi. Ya Indo apa sih kalian kalau Indo mah biasanya apa sih ya yang cepet setan supranatural kan gitu biasa. Iya. Paham gua, cuman kayak bahkan kayaknya
cari topik, cari Ya. cerita lain deh gitu. Good sutradara Indo kita sudah terjangkit gitu loh di Perempuan Tanah Jahanam, tiba-tiba gimana cara menyelesaikan cerita ini? Surupan aja, gampang lah. Gitu. Salah satu plot hole di PTJ. Iya, kayak itu kebanyakan Indo kayak gitu, kayak mencari gampang, kita pakai setan, gampang, kelar cerita. Sayang banget itu padahal setupnya udah bagus. Iya gitu. Ternyata penyelesaian masalahnya adalah kesurupan. Setan itu tiba-tiba. Itu sayang. Iya. Sayangnya di situ aja. Sama ini sih, kalau ada kerasaan lah, cuman bukan ke industri film yang produk filmnya. Gue lebih rasa lagi sama ini sekarang, distributor film Indo. Bukan film Indo, film luar yang di Indo. Berarti dari bioskopnya nih ya? Bukan bioskop bang, distributor ya, yang ngedistribusin film luar ke Indo yang bawa. Itu kan ada sendiri ya biasanya. Iya. Kayak CBE gitu-gitu, CBI gitu-gitu kayak banyak. Itu menurut gue nggak merata ya. Karena bisa di Jakarta Phoenician Scheme tayang, di Jakarta Bring Her Back tayang, di Jember nggak tayang. Terus tiba-tiba Sinners di Jakarta lama, di Indonesia di Jember cuman sehari di bioskop yang kita nggak tahu gitu loh, kayak di kota-kota kecil. Iya. Tayangnya sebentar. Iya gitu. Bahkan nggak tayang. Iya. Kayak ya kenapa nggak dicoba dulu gitu loh, masukin siapa tahu ada yang nonton kan, nggak tahu gitu loh, daripada kalian terus kasih horor sampah 5 gitu kan, kayak kenapa? Siapa tahu mereka bosen pengen nonton yang baru kan, gak ada yang tahu anjir gitu loh. Dan ini juga sih, ya mungkin karena itu balik lagi ya, ya kalah penontonnya sama film-film kita yang ini. Seinget gua, Sinners itu ketabrak sama film Indo nggak sih? Iya. Apa tuh? Banyak nggak sih tuh? Banyak bareng, banyak. Jumbo nggak sih? Sama Jumbo ya, juga. sama Jumbo, sama apa ya? Sama lupa. Ya. Banyak. Ya pokok banyak lah film di situ, film yang sebenarnya bukan Indo doang ya. Kayak bareng sama Thunderbolts nggak sih? Thunderbolts? Iya kan? Nggak tahu, gue lupa jujur. Iya, bareng kok. Jadi kayak menurut gue, kenapa dulu seingat gue waktu masih sekitar SD SMP distribusi tuh merata loh, kayak film-film anggaplah US yang anggaplah art flicks, kayak apa ya, anggaplah film yang anggaplah festivalan gitu, merata juga gitu. Kok sekarang enggak? Gue aneh sih. Kenapa gitu loh? Sedangkan demand-nya juga sebenarnya nggak rendah gitu loh. Ada banget gitu loh. Ada yang gue waktu itu anggaplah ini pas waktu gue nonton Broker, gue kira akan sepi, ternyata nggak sepi anjir, banyak gitu loh, rame. Tapi tayangnya cuma 2 hari, kayak kok bisa, kenapa gitu loh. Sedangkan ya demand-nya sebenarnya ya sebenarnya memang nggak sebanyak yang lain itu, karena promonya memang kurang gitu loh. Tapi kalau kita lihat penontonnya sebenarnya nggak dikit-dikit banget, lebih dikit horor jelek itu sebenarnya anjir. Padahal Broker tuh ada Ayu ya. Ada Ayu gitu loh. Kayak cuman 2 hari 3 hari setahu gue di Jember. Makanya gue ngebut waktu itu. Ada Ayu padahal. Makanya. Udah dibantu sang ratu Korea Ayu. Mega bintang. Iya. Tapi masih kalah sama horor-horor yang bantah-berantah. Iya. Datang dari mana itu? Si itu kutukan kutang lah, apa segala macam, kesel gue ngen. Kenapa gitu loh? Apa gitu loh? Gue juga pengen nonton film bagus, gue gak pengen bajak anjir. Gue pengen nonton yang gede gitu. Ya, jangan kan film luar ya, Bang. Film Indo yang jatuhnya festivalan gitu-gitu pun. Oh iya. Tayangnya sebentar kan? Tapi merata Ri, kalau itu tetap merata. Iya. Ada sih yang gak merata, kayak Exile gak merata. Ini yang mungkin Islands. Oh iya. Itu kan seinget gue cuma sehari deh, apa 2 hari gitu. Tapi merata coy. Ya ada. Bukan kayak film Sinners, Bring Her Back, Phoenician Scheme dan lain-lain yang tidak merata, tapi maksud gue merata aja, nggak apa-apa meskipun lu sehari 2 hari terserah. Sebentar nggak apa-apa. Jadi sebentar nggak apa-apa. Menurut gue asal ada. Merata, gue bisa nonton gitu loh at least. Kayak jangan benar-benar nggak ada. Iya gitu loh. Iya. Tolonglah gitu loh.
Padahal bioskop tuh macam-macam ya, banyak kan. Ada brand A, B, C, D, E. Tapi kok bisa semuanya tidak menayangkan tuh gimana ceritanya gitu. Gak paham gitu loh. Itu kenapa kesalahan gue juga. Iya. Ya mungkin karena kemakan itu. Kemakan. Disney dan kawan-kawan. Betul. Itu sih kurangnya Ya, nggak rata. perataan Iya. penyebaran Filmnya film nggak gitu. rata Betul. Nah, kalau keresahan gue selanjutnya nih, ini Iya. sebenarnya masih ada kaitannya juga nih sama yang sebelumnya nih. Ini tuh mungkin kenapa kalah, film-film itu kalah ya sama film-film yang nggak jelas tapi rame. Mungkin karena ada buzzer-buzzernya juga. Oh iya. Mungkin itu juga kayak itu salah satu keresahan gue ya, kayak buzzer film itu menurut gue yang secara tidak langsung merusak ekosistem film gitu. Kayak ini kasusnya yang kemarin di salah satunya kasus di Twitter kemarin. Yang ada ngekritik film baru yang baru tayang, film komedi lah. Ngekritik tuh. Sebenarnya nggak apa-apa sih dia sebut. Yes, GJLS kemarin ya. Ngekritik film GJLS. Jujur, gue belum nonton sampai sekarang. Sampai sekarang gue belum nonton filmnya. Gue skeptis aja. Iya, karena gue masih belum ada niatan buat nonton. Terus ada orang yang ngekritik dan dihujat habis-habisan gitu. Menurut gue padahal ya nggak masalah loh. Kayak kenapa emang kalau orang mau ngekritik tuh kenapa gitu? Kenapa harus diserang balik sampai diserang personalnya gitu loh? Iya. Sampai dikatain dikatain pelangi lah gitu, dikatain. Tapi sebenarnya bencong. Menurut gua ya lu berlebihan sih. Menurut gua tuh berlebihan ya, guys. Jangan ditiru kayak gitu. Ngekritik tuh nggak apa-apa. Berbeda pendapat di film tuh nggak apa-apa, tapi jangan dihujat. Tapi kita buzzer ya. Iya. Menurut gua buzzer itu sebenarnya udah dari lama. Kalau kita lihat sebenarnya bukan Indo doang. Banyak film luar. Contoh Marvel. Ada kayak kalian nonton itu. Ada reviewer film gitu ya, diundang ke premiere terus ngomongnya baik-baik doang. Itu udah tau lah kalian apa itu. Pasti. Iya. Sebenarnya buzzer di film tuh pasti ada gitu. Cuman ya jangan kelihatan banget lah. Ya gue tahu lu butuh duit gitu, tapi ya anjir. Masalah tuh sampai masuk ke Letterboxd. Itu gue di dalam sampai ada di dalam Letterboxd. Buzzer tuh ada. Apa itu? Film apa? Banyak. Nggak ngecek sih. Film-film Indo tuh banyak. Film Indo, film luar juga banyak. Marvel gitu. Oke, mungkin kalau Marvel mungkin ada buzzer, ada fandom. Ada fandom juga. Karena fandom juga tidak bisa dibungkiri kuat juga. Iya, ya gue termasuk fandomnya juga. Kelihatan kayak buzzer tapi memang kadang-kadang itu bukan sih, mau fandom aja. Iya. Bahkan kayak film Indo pun, kayak director Indo pun ya ada yang fandom yang terlalu kencang sampai dikira buzzer pun ada. Iya. Kita contoh fandom lah. Gue bilang fandom karena sangat-sangat membela kencang gitu. Kayak contoh ini deh, filmnya Joko Anwar kemarin deh. Pengepungan. Jangan. Apa ya? Ya pengepungan juga ada. Kan gue lagi nggak pengen bahas itu. Menurut gue ini sih ada lagi yang siksa kubur. Karena sudah jelas flaws-nya gitu. Dan kayak terus dikritik nih, keluar. Dia nggak terima gitu loh. Kenapa? Balik sih? lagi. Iya kalian ngefans. Tapi kalau udah dijelas apa flaws-nya di situ ya udah di-admit aja nggak sih guys gitu. Maksud gua kalau emang lu ada pendapat lain ya silakan. Iya. Kayak kita nih, misal kayak tadi kan kita ngekritik banyak film ya, kayak film-film ya Indo lah, banyak yang sampah dengan tanda kutip. Ya kalau menurut lu enggak bang, ini bagus. Ini bagus menurut gua karena gini ya silakan. Kita pasti terima juga gitu. Ya tapi jangan lu sampai ngata-ngatain personalnya, ngata-ngatain bahkan sampai ngata-ngatain keluarganya. Menurut gua tuh udah berlebihan banget. 1, 2 kalau mau balas argumen ya pakai argumen. Betul. Lah. Jangan ngasal. Iya. Jangan asal jeplak. Kayak ya kalau emang menurut si pengkritik itu jelek, ya udah gitu loh. Ya berarti emang menurut dia jelek kayak gitu. Emang secara di persepsi dia kayak gitu, nggak masuk gitu. Iya, kayak menurut gua itu sih buzzer film tuh agak sedikit
gue agak benci soalnya Gue juga benci bang. karena kemarin ada ya itu kan gue diceritain kan. Iya. Gue nge-tweet terus habis itu dia bilang kayak seakan-akan mengkonfirm kayak dia Kalau dia buzzer buzzer. kayak gitu. Ya gue nggak mau ngefitnah apa namanya kemarin itu ada buzzernya apa enggak, gue Iya. nggak mau ngefitnah, cuman gue mau apa namanya mau ngasih tahu aja yang kemarin yang lagi rame di Twitter lah. Ya mungkin ini juga buzzer sukarela, nggak ada yang tahu. Ya Fandom itu. benar. Apa tahu Tapi kan? menurut gue even fandom pun berlebihan kalau misalkan sampai menghina gitu. Iya. Balik lagi ya, kalau mau ngekritik ya pakai, kalau ngebalas kritikan ya pakai Iya. kritik juga, apa pakai pendapat juga pakai Benar. gitu. Kalau ada lagi nggak nih Apa ya? keresahan lu di dunia apa industri film Indo kayak gitu? Udah sih gua. Lu mungkin Iya. ada lagi. Apa ya? Ya mungkin ini juga sih kayak lu ngerasa gak sih film Indo tuh ya itu lagi gitu, artis dan apa ya pemainnya tuh itu lagi. Ya. Ya. Ya mungkin Yang ini ya. sebenarnya ini sih, gue nggak bisa nyalain juga karena gini. Sebenarnya di tempatnya Sano di US pun dan lain-lain, kita compare ke industri yang maju lah kayak US, Korea gitu-gitu. Ya sebenarnya iya juga. Iya. Kayak banyak yang ngulang, cuman mungkin explore bagus juga gitu. Iya. Kayak banyak loh. Mungkin kalau ada apa kayak pakai pendatang baru, mungkin memang aktingnya tidak menjamin. Iya. Tapi ya seenggaknya ada muka baru lagi kan, jadi nggak itu lagi. Soalnya kayak film yang kayak yang biasanya film yang tayangnya bagus, maksudnya yang filmnya bagus gitu. Itu doang. Ya itu lagi aktornya nggak jauh-jauh dari siapa sih, Reja, terus Iya. habis itu yang sekarang lagi naik kan si Ciko Kurniawan. Kayak gitu kan. Dia lagi yang main. Terus siapa tuh yang bakal main di filmnya Kristo Tinggal Meninggal? Aduh, gue lupa lagi namanya. Nah, Ya itu deh. Nah itu yang kemarin main di Pengampungan Bukit Duri. Ya tapi menurut gue itu pembaruannya tuh sebenarnya subtle sih. Ya sehat sebenarnya. Cuman ada ininya juga, gue kayak kenapa sih nggak nyoba gambling gitu loh. Kayak coba ya aktor baru gitu, kayak misal nemu nih lagi nonton short film gitu misal. Ini bagus nih, ambil. Coba aja nggak sih? Siapa tahu gitu kan ya. Iya. Ya mungkin karena mungkin gini, kalau menurut gua mungkin ada alasan gini juga sih. Kayak kita kan juga ini bang, kita kan juga sering bikin film juga ya. Iya. Ya mungkin kalau menurut gua sebagai yang gua pernah jalani mungkin nyaman sih. Kayak kita udah sering tektokan, jadi mungkin berpikirnya, oh gue udah sering tektokan sama dia, ini role-nya gue kasih ke dia, gue amanah lah, aman gitu loh. Kayak nyampe nih dia pasti bisa apa ya namanya, dapat lah karakternya gitu. Contohnya kayak Joko Anwar sama Fahri Albar. Tara Basro. Dan ya mungkin katanya Joko Anwar ya. Trust lah, percaya. Contoh kayak kalau luar, kita mau bandingin luar juga kayak Martin Scorsese yang pakai siapa namanya gue lupa. Ya pasti kalau Al Pacino, terus siapa namanya? Enggak, Pacino sama Robert De Niro, udah. Itu pasti Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo, udah. Iya, 3 itu tuh. Iya, maksud gue, ya gue ngerti kenapa gitu loh, karena mungkin memang nyaman dan oh dia bisa nih role ini gitu. Mungkin itu. Mungkin karena itu juga ya. Ya ada lah mungkin ke situ ya. Sama mungkin ini sih, ya bisa dibilang menjual juga kali. Iya, benar-benar. Duit juga kali ya. Contoh siapa ya kita bilang ya. Gue pengen ngomong ngeri banget anjing. Tapi menurut gue ini juga sih kayak kadang ya. Itu masalah menjual. Ini ada keresahan baru. Sama. Akhirnya muncul keresahan baru nih. Ngomong ngeri gue. Lalu dulu deh. Justru gara-gara menjual akhirnya dihilangkan lah itu, kayak dilupakan lah sisi
seni perannya tuh akhirnya tidak muncul karena ya udah menjual, akhirnya jadi pakai aja menjual, tapi sebenarnya seni perannya tuh kurang dieksplor kayak gitu. Akhirnya ada tuh kemarin ya jujur ya apa ya, sangat disayangkan karena sebenarnya. peran ya. Iya, kalau kita bandingin sama temen-temen yang ibaratnya seangkatan lah sama dia, berarti nggak bagus-bagus banget menurut gua, kayak mediocre gitu, tapi kok dapat mulu menurut gua. Kayak kenapa ya? Ya mungkin fandomnya kuat apa segala macam banyak gitu. Betul. Ngangkat gitu. Ya. Apalagi biasanya ini gua nggak mau ini ya, bukannya mau merendahkan ya, tapi biasanya tuh apalagi kalau perempuan. Dari cowok juga ada. Ya cowok banyak. Tadi gue targetnya mau cowok sih sebenarnya ngomongnya. Tapi ya sih, nggak cewek nggak cowok sih benar-benar kayak. Ada cowok. Malah kadang tuh di dalam film itu dua-duanya bang. Iya. Dua-duanya kayak cowoknya. Ada sih. Cowoknya ya terkenal lah. Tapi jarang main film. Ceweknya juga sama, jarang main film. Cuman ya modal selebgram mungkin kayak atau YouTuber. Enggak. Enggak. Tapi ada juga yang aktor beneran. Memang sudah sebelumnya udah ibaratnya filmografinya udah banyak. Cuman memang menurut gue actingnya mediocre tuh. Kurang. Tapi laku mulu, kenapa? Iya. Entah, mungkin koneksi atau enggak ya, memang dia narik pasar gede gitu. Gitu sih. Ya. Dia ibaratnya mah ini kayak gue mengutip ini sih. Ini bisa dipakai bisa enggak ya? Gue mengutip Bapak Vengeance Easy. Akhirnya si selebgram tadi yang nggak pernah main film terus main film tuh nggak ada bedanya sama Tete di horor Tete aja. Iya kan? Iya. Ya kan buat clickbait doang dong. Iya. Muka lu gak ada beda sama Tete di horor Tete zaman dulu, suster keramas dan segala macam. Iya kan? Pocong perawan. Iya. Jadi dia kan cuma ngejual. Iya. Apa bedanya terus aja? Sama gitu. Nah, itu juga ini loh, kayak horor gitu tuh sekarang juga bangsatnya malah ada lagi loh. Kayak gitu ada. Pabrik gula kemarin. Oh itu. Terus abis itu kayak ya belum nonton ya. Gue jujur belum nonton karena memang gue kalau mau nonton horor Indo harus kayak menurut gue bagus. Oh promising dulu nih secara teasernya trailernya promising dulu menurut gue kayak bisa nih gitu loh. Yeah. Bisa berpotensi bagus gitu. Itu tuh mungkin gue tonton gitu. Kalau karena secara gue nonton trailernya Pabrik Gula nih. Iya. Karena akan gue lihat akan another bullshit gitu. Akan menjadi film-film horor. Iya menurut gue. Yang cuma jadi arsip doang udah arsip. Iya. Gitu. Tapi baik lagi, gue belum nonton. Ya. Jadi ya nggak ada. Dari posternya juga kelihatan, boy, sumpah. Tapi mungkin gini, itu wave juga. Kalau menurut gue wave juga. Wave dari kalau lu sadar wave dari KKN. Kalau menurut gue itu wave dari KKN yang bawa semacam sedikit erotika terus laku ya. Sama si film itu yang tidak etis kan membawa erotika juga terus laku nih gitu. Ya mungkin sebenarnya gini Cok. Kalau menurut gua kalau mau erotika arahnya dan done right itu boleh, nggak apa-apa. Ya, banyak kok. Banyak. Gitu. Tapi balik lagi, lu bawa itu buat apa sebenarnya? Gitu. Betul. Apakah cuman sekedar bumbu doang? Kayak istilahnya plot murah buat lu melakukan hubungan di sini akhirnya nggak boleh kena setan anjir. Kan itu kayak murah Cok gitu loh. Murah. Kurang ajarnya menurut gue kurang ajar banget. Nih udah gitu ditambah itu adegan-adegan itu tuh dibungkus dengan embel-embel uncut. Tuh banyak banget tuh. Itu uncut menurut gue bullshit. Enggak, lu tahu ini salah siapa? Ini salah Zack Snyder sebenarnya. Itu Zack Snyder dulu ya? Iya, yang mempopulerkan director cut tuh Zack Snyder, bajingan Zack Snyder ini. Udahlah gitu loh. Kalian kalau mau merilis itu tuh gak usah yang biasa tuh buang, director cut aja ditaruh. Kenapa? Atau kayak yaudah final cut. Iya, udah. Director cut extended kayak buset. Apa sih? Itu sebenarnya menurut gue wave-nya si Zack Snyder aja. Iya, gak penting menurut gue. Ya mungkin Zack Snyder yang awal-awal ya. Mungkin yang kalau di Indo
Itu wave-nya KKN sebenarnya. KKN. Itu bullshit menurut gue. Kenapa gitu? Sampai 3 kali men. Iya. 3 apa 4 ya? Kayak kan KKN Ori, KKN Extended, terus itu wave Uncut. Apa lagi tuh? Gak nyampe. Baskat. Bebas dah cut-cutan dulu. Jump cut Bill. Jump cut ya kan. Jump cut. Best cut. Wedge cut, L cut, J cut Semua lu masukin tuh. Lu rilis tuh. Oke, apa? Tahu gak? Apa tuh? Uppercut. Apa semua taruh cut anjir. Itu. Tahu gak lama gue sikat. Iya. Dan menurut gue makanya gue tuh gak pernah menerima kemarin KKN menjadi film terlaris karena menurut gue secara promosi itu curang banget, curang parah. Iya. Selain filmnya yang jujur buat gue kurang banget. Bukan ini ya ibarat mediocre lah, film yang mediocre banget. Ya untungnya ya bisa digeser sama Jumbo lah. Jadi gue sangat mengapresiasi itu salah satu gebrakan industri film yang bagus gitu. Suaranya bagus, seger lah. Iya, walaupun memang kalau kita compare sama yang luar, ya memang kita masih jauh, ketinggalan 1 langkah 2 langkah lah sama luar gitu kan. Tapi menurut gue gara-gara Jumbo akhirnya ya itu bisa ngebuka. Tapi menurut gue sebenarnya bukan, kalau menurut gue bukan Jumbo kemarin tuh bukan menunjukkan ya memang oke lah kualitasnya oke lah. Bukan yang kayak wow banget tapi oke. Iya. Tapi apa sih impact yang ada setelah rilisnya Jumbo? Contoh mulai banyak kayak animasi yang keluar. Terakhir gue lihat itu Falcon keluarin Panji Tengkorak. Itu bagus banget jujur. Itu menurut gue sebagai penggemar animasi ya. Menurut gue wah anjir itu oke gitu. Udah rilis belum? Di trailer doang. Udah trailer ya? Belum. Ya tapi secara trailer pun gue kemarin lihat udah bagus. Itu kayak menjanjikan gitu. Gue liatnya kayak apa tau gak? Kayak trailernya Hades, game Hades. Iya. Itu menurut gue wow kayak bisa nyampe gitu loh. Iya. Ternyata ya memang sebenarnya ya kita pernah ngobrol juga lah sama teman kita yang kerjanya di industri animasi. Nah, teman kita kayak ternyata maju gitu loh. Udah kesana juga udah sering ngerjain anime banyak kayak bahkan kayak kita ini kan di Jember gitu. Iya. Di kota kecil. Iya, kota kecil. Tapi ada nyampe kerjain anime gitu. Ya berarti kan bagus. secara kita ngomongin industrinya jalan animasi ini gitu. Ya itu mungkin next kita tunggu sih. Wave animasi setelah Jumbo ini mau 2D maupun 3D ya. Betul. Dan kita berterima kasih lah sama Jumbo. Karena menurut gua itu Jumbo menjadi film dengan penonton terbanyak tuh menurut gua itu adalah pintu yang lebar banget buat kemajuan industri khususnya di bidang animasi, film animasi. Angin segar lah ya. Iya kayak gitu. Sebelum disudahi gue pengen ngomong sih. Apa tuh? Gua ngomong kayak gini panjang bukan berarti gue benci, bukan berarti gue muak sama industri film Indo, bukan. Tapi gue sayang gitu kayak. Gue juga pengen lihat industri film kita tuh bagus, bervariasi dan banyak yang istilahnya layak dipertimbangkan gitu. Ya memang dari dulu sebenarnya udah banyak, cuman secara industri itu tidak ter-highlight gitu. Gitu sih. Kalau dari gue, jadi tujuan ngomong kayak gitu sebenarnya. Lebih banyak ke sayang sebenarnya. Gue pengen bisa sih gitu, harusnya bisa gitu. Iya. Dan ya sama sih gue juga kayak lu sama dan ya menurut gue soalnya gue lihat sebenarnya tuh ya orang-orang misalnya di Indonesia tuh banyak gitu orang-orang yang berbakat kayak jadi director kayak gitu-gitu kayak dan PH-PH yang menurut gue bagus kayak Imaginary itu contohnya itu menurut gue bagus banget secara apa industri gitu secara dia produksi film tuh menurut gua udah bagus banget ya. Iya. Bahkan sebenarnya ibaratnya scene apa namanya film-film yang festivalan pun menurut gua berpotensi gede banyak gitu. Iya. Kayak contoh kayak kita anggaplah Regas, Kamila Andini. Ya yang Yuni itu kan bagus banget ya.
BTW Camilla ini jadi ini juri apa? di Oscar. Iya, masuk ke akademi keren. Shout out Camilla Tuh, ini yang keren kemarin gue lupa namanya. Maaf. Dan itu kan sebagai bukti ya. Iya, gitu Berarti loh. kan Impactful. Banyak loh kayak Iya. Timo yang sekarang udah dilirik Hollywood. Iya, ada abis ini project 2 nih gitu. Iya. Nah, orang Indo tuh nggak Iya. kekurangan Talenta bener. untuk menjadi seorang director, tapi Ya bukan director doang ya, banyak lah. ya kayak gitulah, entah director atau mungkin dari aktrisnya juga atau aktornya. Ibaratnya SDM film. Nah betul, SDM film tuh banyak di Iya. Indo, tapi ya tolonglah jangan disia-siakan gitu loh. Jangan diambil duitnya doang. Duitnya doang kayak gitu. Iya. Ya itu ya balik lagi lah. Kalian makannya di fine dining, krunya makannya nasi kotak. Betul. Gitu loh. Kayak ya semoga harapan kita lah, semoga film Indo makin Betul. bagus lah industrinya. Lebih bervariasi dan Ya, seger lah gue liatnya. jadi kan kita lulus nih Iya. ada inilah, ada secerca harapan ya kan. Kita kuliah film 4 tahun lebih ya. Lebih sih. Udah mau lebih nih bentar lagi ya. Udah lebih sih gue. Belum lulus. Kita berdua lebih habis ini kayak habis lulus susah. Susah. Industri film begini ya. Iya. Ya semoga lah, kayak apalagi itu yang pertama tolong lah itu BUMN filmnya diganti dulu. Waduh, buset, mengerikan banget. BUMN filmnya diganti dulu tuh, carilah yang Enggak, gue tau gak gue kenapa gini. Kalau di crop biar gampang. Jadi ada kok Instagram nanti. Beda gitu deh. Ya itu lah intinya, semoga film industri film Indonesia semakin maju dan berkembang. Oke. Loh, Ada segitu aja sih dari gua. ada lagi gak sih? Enggak, udah. Nggak ada, ada tapi Besok lagi. besok lagi lah, capek. Capek. Soalnya kita mau ngontek lagi nih abis ini. Dia dibongkar dapur. Ya udah lah, gua segitu aja sih, Iya. cukup. Oke. Ya kan? Oke. Oke. Udah ada lagi ya? Udah. Oke. Ya segitu aja episode Pop Talks dari kita. Sekali lagi sorry banget kalau ada salah-salah kata. Ya namanya juga manusia, bukan Betul. nabi boy. Iya gitu. Ya gitu. Ya udah. Dia, Iya. gue cabut, Ari cabut. Ya, Riko cabut juga. Bye bye.